Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa min Sabang ila Maroke wa Aceh porak-poranda di gelombang tsunami wilayah wa bi moneter wa BBM rakyat resah dan gelisah wa bi reformasi wa Haji Joko Widodo la'alla baldatun thayyibah. Amin. Bapak Ibu para jamaah yang insya Allah dan saya yakin percaya Allah muliakan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin. Nuansa malam gelap gulita datang dari berbagai macam divisi, dijemput pakai mobil gerobak kuning. Mana mobil? Bolak-balik mobil itu jemput. Dan hari ini malam duduklah sekelompok manusia dan percaya tak percaya ini dinisbatkan oleh ulama. Sabatul malaika min mayali, 700 malaikat membentangkan sayap malam ini di atas lapangan menara masjid yang kita tempatkan malam ini. Berangkat dari tempat duduk, Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu dan dosa kita yang akan datang. Apa cak ragu kamu diampun dosa? Duduk di malam ini dalam majelis yang baik, membuka hati, Allah ampunkan dosa kamu yang telah lalu dan dosa kamu yang akan datang. Yang ragu-ragu nih apa audia? Buka Quran surat Al-Fat dari ayat 1 sampai 3. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya orang yang datang dengan membuka hatinya, membuka jiwanya, sejauh apa dia dari Islam, sejauh apa dia tak kenal agama, sejauh apa dia tak mengerti Islam, tapi dia datang malam Mika, buka hati, kemudian dia dengar tausiah dari Ustadz Aidil, masuk ke dalam dadanya, dia simpan dalam akalnya, dia kerjakan dalam perbuatan sehari-hari. Allah yang cakap, liyaghfirlahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan dosa dia yang telah lalu dan dosa dia yang akan datang. Bukan cuma itu, liyaghfirlahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar wa yutimma nikmatahu alaika wa yahdiyaka siratum mustaqimah. Disempurnakan nikmat Islamnya, diberikan rezeki dalam hidupnya. Ini karena mereka membuka hati untuk berhijrah kepada jalan Allah. Amin. Yang ngeruni, yang nodos, yang ngumput, yang begawe, fa iza qadaita shalah fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Kalau sudah kau dirikan sholat, bertebar di atas muka bumi, cari rezeki Allah. Jangan jadi pemalas. Jangan berharap keajaiban datang dari langit. Jangan berdoa pagi, petang, siang, malam, sholat sampai semalam tapi tak kerja. Jangan membuat sesuatu yang tidak mengada-ada itu. Tidur di nyarai, begawe nggak, makan nak lemak, bapak kaya nak badek, ngerejut enggak, petang muat buka Facebook, muat status, akan indah pada waktunya. Tuhan, kak kacang pada terajang malaikat. Kerja keras, ikhtiar, amanah. Yang tukang bagian karyawan lapangan, amanah. Karyawan kantor, amanah. Atasan, amanah. Bawahan pun amanah. Ini yang kita sebut dengan ittaquz zulma fa inna zulumati zumatul yaumul qiyamah. Takut kamu dengan kezaliman, karena kezaliman akan dituntut pertanggungan jawab. Yang penting begawe, hak dihitung. Nodos tak nodos, yang penting begawe. Ini kacau. Maka hari ini amanah, maka kita mesti kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab bersama. Ini sudah mendekat pertengahan Ramadan. Ini para wajah-wajah karyawan yang belum dapat THR, inilah makan-makan model. Ini cak cemetut, baik. Sabar, baik. Nah, dari bapak yang sambutan tadi, kum bisi-bisi dari caknya THR akan turun segera tanggal 17 Ramadan. Jadi beliau, cuman gue udah tahu. Jadi malam ini bapak, ibu yang datang, jangan ada penyesalan hati, jangan pernah takut.
Kalau hari ini berdosa, kemarin berdosa, tak kenal sholat, tak kenal sujud, balik. Yang selama ini tak kenal semayang, balik. Yang selama ini tak kenal masjid, cepat masuk masjid. Yang selama ini tak kenal Islam, cepat kenalkan Islam. Karena Nabi yang kita peringatkan dalam peringatan nuzul Quran, yang Quran diturunkan kepadanya 1453 tahun yang lalu dengan Al-Quran dari 30 juz, 6397 ayat, 114 surat. Tidak ada, Allah tak mengampunkan dosa orang yang pernah berbuat salah. Jangan takut, Pak. Apa dalam hadis qudsi? Lau amintumul khotoya hatta bala'atis sama summa natintum fataballahu alaikum. Walaupun langit dan bumi penuh oleh dosamu, kalau kau menyesal dan bertobat, Allah akan mengampunkan tobat kita, mengampunkan dosa kita. Jadi jangan kamu berpikir dengan pakaian model ini menjamin masuk surga, belum tentu. Surban aku nih, Bu ya, belum tentu nyamin aku masuk surga. Kain sarung modeling pisau, jadi kamu yang tidak bersurban, hati kamu lebih bersih daripada saya yang katanya buya, yang katanya ustaz, yang katanya kiai, yang katanya pimpinan pesantren. Mungkin hati bapak jauh lebih bersih daripada hati saya. Malam ini hati saya agak kurang bersih. Kenapa? Oh, susku tadi gak sebelum masuk ke kanan, kalau pindah ke kiri melewat jalan tuh. La haula wala quwwata illa billah. Jadi hatiku tidak bersih malam ini, berotot, ngomel. Saya teleponan dengan Pak Nadim, Pak Gani. Saya kata, saya ini sehari dari setiap tahun, bahkan nuzul Maulid Isra wal Mi'raj, membawa santri minim 40 anak. Makanya mana nak nyemput 40 ikut tuh? Yang nyemput mobil itu cuma siko. Itu pun jadi menkumuni anak lima bersempal di dalam mobil tuh. Bersempal aja. Jadi tadi saya cuma bawa anak 5 orang. Biasanya saya bawa safari, Pak, lebih kurang 40, Pak. Lebih paling dikit tuh 40. Yang main hadroh, yang tilawah, yang baca sari tilawah, yang pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, syar'il Quran, min mutiaratil Quran, semua, bahkan media. Malam ini seumur-umur hampir balik dari Mesir 2016 sampai 2024, baru inilah aku syuting budak megang HP dewek. Tanya itu dengan anak-anak. Tak pernah terjadi kecuali barangkali di bina saya. Aku dah mungkin nak manggil adik-adik remaja ni, entah ya tak galak, entah dak dek sini dek tolong dek video. Kan ni belum kenal. Jadi terpaksa turun dewek. Ya, biasa media lengkap. Ini bagian media, tapi turun kan dia jadi petugas pidato. Jadi halam ini luar biasa binasain yang membuat aku jadi tukang fotografer pada. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hati kita ini perlu di cross check. Apakah saya malu jadi video anak-anak? Tidak. Bapak boleh lihat kedekatan emosional saya dengan anak-anak. Mereka bukan hanya santri, mereka bukan hanya murid, tapi setetes berkas ilmu yang saya teteskan ke dalam kepala mereka. Saya ingin mereka punya faidah, saya ingin punya manfaat. Nabi meninggal umur 63, saya sekarang 29 tahun, masuk 30. Kalau mencontoh Nabi, jatah saya 33. Umur tak panjang, umur pendek. Kalau nyontoh Nabi, kalau kak 33 tahun Nabi. Ibu berapa? 40. Hati-hati, 23 lagi. Boyong berapa? 60, 3 tahun lagi. Yang gawat kalau malam kak 62 tahun 11 bulan 29 hari. Sahur dia makan banyak-banyak isu. Tapi siapa yang pacak mengukur itu? Maka saya katakan dengan mereka, nak, kalau sekedar hidup kerbau pun hidup, kalau sekedar kerja kerbau pun bekerja, maka kalian menjadi santri harus punya faedah. Tadi yang tahu Bapak Ibu yang lanang yang sebelah kanan sekali, yang lanang tadi Aidil Ramadan yang ngomong masih agak guguk-guguk, agak patah-patah. Maklum baru 7 bulan di pondok. Ada yang maklum? Mana? Ya sobek tangan bau. Bapaknya deh. Mana Pak? Ini baru 7 bulan. Saya dapat berita. Jadi Kiai Anton itu nadir saya. Kalau saya kata itu ada Ustaz Anton kepala pengasuh. Dia ini cerita di bawah batang.
Juga aku cerita, Buya nak laporan apa? Tadi aku ngobrol dengan anak dari Sungai Pinang Binasain. Terus maknya bercakap-cakap. Terus dia ngomong dengan anaknya, namanya ngani Aidil, sama dengan nama Buya, tapi ngana katik mental. Apa malu? Gara-gara maknya ngomong katik mental itu, panggil anak itu yang ngaku-ngaku senamnya aku. Aidil ya namanya. Gak niru-niru dia enggak? Panggil anak itu, panggil. Saya panggil oleh Ustaz Anton. Suruh ke rumah. Kau namanya Aidil. Oh, mak ngade, are, bak ngade, are, lanang tine bak, lanang. Panggil. Kau ini naskah tek Buya buat. Silakan hafalkan. Nanti latihan ke sini. Malam tadi mak bapak tidak katik di Sungai Pinang. Tadi malam saya di Sungai Pinang, Masjid Sungai Pinang. Ini saya bawa. Nanti tonton videonya di Facebook Buya Al-Misro atau di YouTube Ponpes Misro Arafah. Menggelegar tampilnya. Mentalnya terbangun. Nanti maknya lihat YouTube video. Nah malam ini kuda tahu kok agak gugup. Api umae mencengkak. Kenapa gugup malam ini? Kalau dikijak mak, mungkin mak cekak-cekak nanti. Ya? Tapi ibu, bu, 7 bulan. 7 bulan. Yang susah membangun tuh mental. Soal ilmu bisa diisi. Baru 7 bulan di pondok. Saya bisa buat dia hafiz Quran minimal 2 juz taman MTS ini. Asal kau galak. Kau tahu kau. Mikrofon nih mata neng gitu. Jadi artinya ini 7 bulan yang mesti dibangun mental. Ada anak kecil takut dengan kuda kepang. Belangai, baik kuda kepang, ada kuda kepang. Saking takutnya masuk sarung baik. Cok. Wah, baknya marah-marah dengan kuda kepang. Pergi. Kuda kepang tu belangai, pasti kelakok. Anak itu menyemuluh. Udah baik, ngapain menyemuluh? Kuda kepang lah pergi. Di dalam tu lebih marah kuda kepang lah. Ibanunya rebu. Mental. Bu. Mental perlu dibangun. Jangan biarkan anak jadi penakut. Jangan biarkan anak jadi pengecut. Maka malam ini Aidil Ramadan, bagian daripada Misro Arafah, dan orang tua bapak ibunya mesti bangga punya anak macam Aidil Ramadan. Tepuk tangan. Ini orang Binasain asli, yang kapan keluar masuk melewati jalan bodoh, tinggal dalam kebun sawit. Baca anaknya pidato. Siapa bilang tak baca? Jangan pernah kau diskriminasi soal tempat. Ada orang tinggal di pelosok ujung kampung, ternyata otaknya encer, mungkin dia tak sadar selama ini. Maka hari ini bapak mak mesti bangga anak pandai mengaji, anak dititipkan pada jalan agama. Untuk agama, makanya jangan perhitungan. Kalau ngeles anak nari sanggup bayar 600, ngeles anak nyanyi sanggup bayar 800. Untuk anak yang belajar ngaji dengan guru ngaji di TPA, kadang-kadang nunggak bayaran padahal cuma 10.000 sebulan. Kadang-kadang anaknya ngomong, mama ojo wak yang ngajo ngaji suruh bayar SPP. Berapa sebulan? 10.000 lah 18 bulan. Mama tuh nunggak. Bayolah malu ku ngaji dengan waktu. Apa cuma sikat omong dengan wak yang ngajo ngaji. Mana ngajo ngaji? Lillahi ta'ala. Kurang aja. Maki guru ngaji itu awaknya banyak kumus-kumus kali. Oleh sogo makan pahala tuh. Maka kita ini memikirkan agama, memikirkan Islam, pergeseran nilai. Nah maka yang ingin saya katakan, bapak, pakaian bukan jaminan surga, tapi akhlak, kepribadian. Hadis riwayat Imam Turmuzi dari Sa'id ibnu As radhiyallahu an, mana hala walidun minalin afdal bi adabin asalin. Tidak ada pendidikan yang lebih baik yang bisa diberikan orang tua kepada anak kecuali pendidikan adab ataupun akhlak. Pak, soal ilmu nomor kesekian. Yang penting akhlak, yang penting kepribadian. Kalau anak zaman dulu, anak lahir 80-90-an, liwat depan wong tua masih dia nunduk. Anak zaman dulu. Man zaman kini haram telak kalau nak nunduk. Liwat depan wong tua ini kayak saya bangku.
Maaf, akhlak. Pak, maaf ya, akhlak. Kadang cocok pula masuk dari depan rumah Pak duduk anak. Halo Pak. Pak yang pula. Halo nah. Tos Pak, tos empang. Teka Pak ini lu gile bu. Pergeseran nilai, hati-hati. Akhlak nih. Kalau zaman dulu nek nang nih Mang Cucung, nek nang masih senang nyengok Cucung pojak joget. Nek nang zaman gile. Anang ning nang. Oh Cucung kalau baca joget, jo nenek zaman gile. Man kini lah terbalik. Bukan nek nang senang nyengok Cucung baca joget, Cucung bertepuk tangan nyengok nenek baca joget. Ah nenekku cuma tak biduan tempel. Jangan tahu bagenyit mantak biduan tempel. Cucung bertepuk tangan nyengok dia. Ini pergeseran nilai. Makin berapa banyak hari ini akhlak tergerus. Bu. Mana yang dah kamu? Jadi artinya kalau akhlak tergerus, peradaban tergerus, maka apa yang pajak kita banggakan dalam hidup? Harta habis. Kau tinggalkan kebun sawit dengan anak 300 bidang, kebun sawit pajak dia jual. Kau tinggalkan kebun para 200 paket, kebun para habis dia gadai. Kau tinggalkan rumah mewah, gedung bertingkat, hidup berenang di dalam emas, bersayap uang kertas, semuanya habis ditelan masa. Cantik hilang. Tadilah budak lah ngomong gitu. Belaga hilang, besen hilang, akan ada masanya itu berputar. Cantik ini tidak permanen. 2017 aku menikah, 6 tahun aku di Kairo. Terus terang bu, ketika soma aku diduduk di sebelah aku jengok tajolor bulu mati. Belum pernah aku jengok bulu mati betina sepanjang tu. Panjang. Dua kali dem kawin, jengok kuenya aku. Dek, mana bulu mati panjang? Rupe tempelan. Bulu mati tambahan. Kalau seandainya cuman karena cantik, berapa lama cantik bertahan? Kalau cuman karena harta, berapa banyak kau memegang harta kemudian hilang dan ampa? Kalau cuman karena suku, berapa banyak kau memegang suku tergerus oleh budaya? Hari ini ada suku Batak, suku Jawa, suku Minang, suku Sumatera. Kalau kau cuman mengandalkan suku, kau tak bisa duduk di antara suku-suku yang lain. Maka ini di PT banyak datang dari mana-mana. Medan ada, Tapanuli ada, Sungai Pinang banyak, Semeteh, Nyemur, Dusun Anyar, Tula tempatnya. Banyak. Tapi kita bisa memberangkul nilai toleransi dan saling menghargai. Yang baru kenal Islam, pegang Islam baik-baik. Yang sudah kenal Islam, jangan jadikan Islam macam angin puting beliung. Islam ini bukan angin puting beliung. Kapan tembus dihisap menghancurkan badan. Islam ini adalah rahmatan lil alamin yang kita hirup macam udara, segar, menenteramkan jiwa. Kalau dengan berislam hati kamu tak tentram, ada salah cari kamu berislam. Maka saling menghargai, jangan mudah nyala-nyala wang nak nuzul Quran pade. Yang tak kalak nuzul Quran, jangan ngucap wang nuzul Quran. Yang nak maci yasin, ilo bagus. Yang tak kalak maci yasin, jangan nganggu wang yasin. Yang tak kalak taklil, tidak apa-apa. Yang nak tahlilat, monggo. Yang nak nike nojo hari, laju. Yang tak galak, jangan ngucap. Karena kalau baru baca satu tafsir, satu ayat, jangan mudah menyala-nyalakan orang. Semenjak aku belajar Islam, aku luatnya sembahyang bapak ibu itu ngapain? Aman sembahyang, namilah tahiyatnya dalam kemukenaan. No, lebih. Menurut mazhab Syafi'i itu Pak Ustaz, ketika 3 kali bergerak itu kan batal. Oh, ibu itu. Mana yang menurutku ya? Menurutku batal ibu itu. Mana yang menurut Ustaz? Ujiku bukan ibu yang macam kak yang batal. Nah, itu yang batal. Nami gawe nggak sama yang mau tujuan. Betul? Maka jangan mudah menyalahkan orang. Imam mesti cara koyongan. Imam jengok kondisi jamaah qasratul ayah indah sholatul wujuful jami. Ketika kau imam sholat di masjid, pendekkan ayat. Itu imam yang adil. Kalau kau semayang sendiri, atwatul ayat, kau panjangkan ayatnya. Ini jangan mentang-mentang hafal Quran.
sejus dibaca. Gak mikir telentang lawak di belakang. Maka imam noleh ke belakang, itu sunnah toleh ke belakang. Apa kata imam? Sopakum, luruskan, rapatkan, karena kerapatan sop adalah kesempurnaan sholat. Ini cara Islam. Jingo, Nabi itu disunnahnya dalam asbabul wurud jingo. Sampai-sampai yang semayang jamaah. Itu tujuan Nabi suruh luruskan tuh. Jingo, mana sepulan? Karena zaman Rasul itu kalau ada yang tak sholat jamaah ditanya kemana? Apa sakit? Apa demam? Karena memang mereka sholat jamaah. Tidak dibegite. Lah sakit anak hati baru sembahyang jamaah. Kalau zaman Nabi itu sholat jamaah, tapi di jingo. Nabi jingo. Bacaannya dia berdua-dua. Pendek kan ayah. Ya, lurus. Ada yang tidak baca lurus, jangan dipaksa. Imam jangan maksa. Diam. Lurus. Cuma tidak baca tak lurus, lah bengkang bintang. Sabar baik. Jangan dipaksa. Cara Islam itu tidak boleh maksa. Ya. Uji imam, rapatkan, rapat. Ada orang itu tak galak di rapat. Ada itu kita merapat geser. Benar kan? Rapat geser. Rapat, lah 3 kali itu merapat, dia berhenti merapat, yoi. Tak ada oleh nak rapat, makai semayang. Ujung waktu makai kaki sebelah, ada waktu, yuk. Allah kacau Islam model itu. Tidak model itu, bang. Tidak model itu. Maka kita harus satukan. Tanya, jangan menyalahkan. Wah, kan pegangan rapat. Padahal rapat itu sempurna semayang. Kujawa itu kan, bukan dengan rapat. Ku tahu rapat itu pade. Jadi nanti masalah, ku gak mendisenggol kaki geli. Oh memang agak kanjiwa tuh. Maka jangan menyalahkan orang. Kalau baru-baru baca ayat, baca ini, jangan ini kadang-kadang itulah Pak, maaf. Di masjid kadang-kadang bertengkar. Haji lame lawan haji baru. Apa lagi? Haji baru berangkat tahun belakang. Haji lame lawan 80-90. Belakang haji baru ini tadi kan semayang di Mekah. Nengose Sudes, Abdurrahman Sudes tak baca bismillah di Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Tak baca bismillah. Balik dari haji itu negur imam haji lame. Yo, di Mekah tak baca bismillah. Ngapain nggak baca bismillah? Tersinggung lah yang haji lame. Ngatu baru balik haji. Bukan lame. Pokoknya bertengkar di masjid itu. Pokoknya yung dak bismillah. Bismillah. Berage di masjid. Yang dilawan nengok. Jom nanti hal di masjid. Haji lame lawan haji baru lagi. Jom gara-gara bismillah. Nenek jangan lah kau. Untung lagi tidak orang semayang. Nah. Yang boleh pahala yang tidak orang semayang. Kamu yang semayang bertengkar dalam masjid tak boleh pahala. Bu, jangan bertengkar. Yang nak semayang terawih 11 laju. Nak yang 23 tak piatu. Jangan saling gaten. Yang 11 ngomong yang 23, yang 23 ngomong 11. Juga masjid tu semayang 23 rakaat. Mau nak mata betis suah. Yang 23 ngomong yang 11 juga 11 tak. Pemalas gitu. Semayang ada 11 rakaat. Saling kate berhenti. Kamu tuh tak ngerti NU Muhammadiyah. Aku ngaku NU Muhammadiyah. Kamu ngaku NU Muhammadiyah itu cuma setahun 2 kali. Idul Fitri dengan Idul Adha tuh. Kapan nak masuk pose, kapan nak masuk lebaran. Baru antara NU Muhammadiyah tertidak galak benih terajang malaikat. Yang wajib tak terti, yang sunnah di jalan tuh. Nih semayang Idul Fitri. Semayang Idul Fitri dia raya. Nak raya. Kadang-kadang maaf semayang soboda. Semayang sholat id. Semayang sholat itu sunnah. Sobo itu wajib. Kada semayang soboda jam 6 lah duduk bawah bedok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilah, pucu malaikat nak gede terajang kalau gue. Bu. Ingat ya. Ingat pesanku gak? Ku pakai cari kita dusun. Baka peaka, ya. Baka peaka sunnah. Ocol ke peaku semayang tak batal ku sih. Tapi hilang sunnah. Kak sunnah. Yang dililit kepala budak, kak sunnah. Kalau depek di pucuk bau namanya burda. Kalau di kalung dikungan namanya surubah.
Kalau P pucuk pala namanya imamah. Heka P pucuk meja namanya serbet. Jadi tergantung tempat. Heka sunnah, ya? Paham kamu? Oncol kak, macam kak baik tetap sah semayang. Jadi artinya perkara sunnah, jangan kamu pikirkan perbaikan wajib sunnah dipakai untuk penghias. Nah, kalau pacak ngapa tidak ditinggal sunnah. Tapi kalau boleh milih ngapa kawin? No, palak belilit serban asik buntalan bedok. Semayang ndak bercelana, gile. Itulah yang semayang Idul Fitri, tidak semayang subuh. Nah, kamu ngomong. Coba kepaya ada bercelana. Wajib tu bido, tahu bido? Bido, tahu bido? Perahu. Bido tu wajib. Nah, mesti sholat menglima waktu bido, puasa Ramadan bido, zakat bagi yang mampu bido, tu bido. Sunnah tu dempul. Tahu ibu dempul? Untuk nampal bido bocor. Kamu banyak ke sunnah ada kata uang wajib untuk apa? Dempul banyak bido dah kata. Bido kak, nah kalau sunnah kak bido ada kak wajib dijalankan. Ada dempul sunnah, namun buat bocor tambah, bocor tambah. Membidonya dah kata ngamal sunnah be wajib dah kata. Nak dicocok ke mana dempul? Cocok temu hidung gitu. Maka kita jingok mana yang wajib, mana yang sun. Maka perkara ini adalah perkara yang jangan diperdebatkan. Soal pakaian yang kita pakai jangan mengukur. Tidak, Islam itu hanya lihat dari pakaian. Tadi yang bahasa Inggris kalau kamu terti yang tadi enggak. Ya, enggak terti. I have recommended of English with on Arabic language. Kak bahasa wong mama, kamu udah tahu. Jadi, apa yang mereka katakan tadi? Ananda apa Agung. Mana ini belum baca bahasa Inggris, baru baca bahasa Jud ya kan? Apa yang kata dia tadi? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Inna Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dalam bahasa Inggris itu. Artinya apa? Hari ini jangan kau lihat dari pakaiannya saja. Kini Pak, mohon maaf Pak, minta maaf. Nak medake dengan kiai dengan dukun agak susah zaman ini. Kadang kiai macam dukun, kadang dukun koman kiai. Maka hati-hati. Hari ini kadang-kadang ini cuma sampel. Aku bersumpah nih bukan karena menunjukkan aku tuh alim, bukan. Ini cuma atribut tadi. Ngapa Ustaz bersumpah? Aku nak nunjuk dengan kamu mana penceramah, mana mandor. Mandor lah bersumpah boleh, nak ngajak saingan kamu tuh. Oh. Jadi keluar atribut tuh keluar, ya. Kalau sekarang tidak keluar lagi tukang ngusir rantu lah bersumpah. Tuh yang di TV tuh, bukan kita ingat Samsudin. Gelang kenal. Ngaku kayak itu. Ini yang dapat merusak. Al-muslimu ma'jubulil muslim. Orang Islam itu tertutup oleh Islam itu sendiri. Maka Bapak hati-hati. Maka dalam konteks ini, damaikan hati kita untuk melihat kebenaran dari segala yang paripurna, bukan dari pandangan sebelah mata. Imam Syafi'i beri pesan dengan kita, antaraka afdhalu minas sami. Melihat itu jauh lebih baik daripada mendengar. Kalau cuman kita nengok-nengok baik, jangan mudah percaya dengan berita zaman kini. Muka Facebook, kecil. Sudah, tak kata tempat yang paling baik bersandar di dinding roboh, bersandar dengan manajer pindah, bersandar dengan perusahaan tidak selamanya jaya. Hidup semua kita manajer, karyawan, GM sampai ke bawah, tak ada sandaran yang kuat kecuali bersandar dengan Allah. Sujud kita di bumi tertunduk kelihatan, tapi alam langit mendengar kita. Berhenti curhat di Facebook, curhat di media. Apalagi curhat di organ tunggal, wah tidak masuk. Oleh tidak tunjukin laki itu tunggu ada organ nyanyi. Ada organ laki duduk belakang, kami yang tenang nyanyi. Perasaan ku berkorban untukmu, seakan pagi ku siapkan semua. Jawab belakang. Lada kebeli laki lagi. Tahu gak lewat? Oleh kita dari kebeli laki sekampung hangat tuh tahu. Mati atau hilang perasaanmu,
atau memang pindah ke lain hati. Oh, jadi gua depan tuh ada yang aku tahu seiku lagi itu. Laju sekampung-kampung angat tahu masalah gitu. Untuk apa? Untuk apa? Maka hari ini berapa banyak orang mengumbarkan isi rumah tangga, tidak malu membuka aib suami, tidak malu membuka aib istri. Ini tanda-tanda kehancuran moral. Mohon maaf gue, kehancuran moral. Maka malam ini kalau ibu buka hati sedikit saja dari apa yang aku omong, terserah kamu nak nerima apa tak. Buka sedikit hati kamu, hijrah sedikit total. Jangan kita ini setengah-setengah nanggung. Setengah itu tanggung. Habis Jumat pengajian, pagi Jumat senam. Bukan masalah senamnya, senam bagus, pakaian senam juga. Baju ketat, celana ketat, memang berjilbab tapi serba ketat. Semam depan kantor tenang. Ya Allah, banyak kamu senam, wak masuk siring nengok kamu senam. Maka hari ini total, bukan melarang. Pak Ustadz, agak baca galik petine, bukan dilarang buka. Nak meringkas boleh silakan, tapi ingat ada tuntunan dalam Islam. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita senang berdandan, tenone, berhias diri, berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari. Berhias tak dilarang, itu pun kebutuhan, asal jangan berlebih mencari perhatian. Boleh, tapi jangan berlebih-lebih. Aja kok malah enggak. Nah, acung jempol untuk kamu. Tepuk tangan untuk kamu. Untuk ibu. Kenapa nah, cerita macam kau. Lu senang berlebih-lebih, kada. Lapis koneng, lapis apa, lapis hijau. Si gua bocok pala mencak kue lapis ini fokus. Asek orang hebat tadi makai kembang. Tahu kamu kembang? Pita kembang. Tempel di bau, sekilan. Opor landang satu. Dah sampai cucung liwat, cucung. Ayo dek, mekalah kembang daripada makan gak? Nah kau. Yo, maka hari ini sesuaikan. Jangan sampai terjadi Bapak bangga lihat apa yang dibuat Barat. Amerika Barat, Israel, Yahudi Pak, tidak mungkin menghancurkan masjid. Mereka nak merobohkan Al-Aqsa, Gaza saja sampai sekarang tidak tergempur. Apalagi masjid di tanah air kita. Di Indonesia 90% mayoritas Muslim. Maka hari ini Israel, Zionis, Yahudi tidak mungkin menghancurkan masjid. Tidak mungkin mono kiai, tidak mungkin mono imam masjid, tidak mungkin yang mono koyongan, malah yang mono. Hati-hati. Tapi apa yang bisa kita jengok? Yahudi Israel tidak membunuh agama dengan jalan itu, tapi dia bunuh agama dari pergaulan anak-anak kita, dari pakaian anak-anak kita, dari pergaulan bebas anak-anak kita. Maka